Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saya percaya kita ada dalam naungan penyertaan perlindungan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin membuat orang tertular. Namun kalau kita ada semua merupakan anugerah Tuhan. Karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada minggu pagi ini. Dan kita mau serahkan pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Mari kita tabiskan ibadah ini dalam doa. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pada minggu ini adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera atas kita semua di dalam ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih dan setiamu yang telah membimbing kami di kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada minggu ini kami boleh kembali dibawa dalam waktu Tuhan untuk masuk beribadah padamu. Karena kami tahu hidup kami terjadi bukan secara kebetulan, tapi semua merupakan anugerah-Mu Tuhan yang menyertai kami sehingga kami boleh ada semen kami ada untuk datang bersyukur padamu. Karena itu Tuhan, berkati kami semua, walaupun kami masih beribadah secara online, mari Tuhan fokuskan hati dan pikiran kami untuk sungguh merendahkan diri di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, bawa kami dalam damai sejahtera-Mu, sehingga kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan kami boleh mengalami lawatan Tuhan, mujizat terjadi, karena sungguh Engkau hadir untuk menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Karena sungguh berkat-Mu selalu nyata dan tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, ampuni kami dosa kelemahan kami, lalu berkati kami dari awal hingga akhirnya di dalam ibadah ini, dan di mana kami serahkan seluruh keberadaan kami dan kami tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita berdoa mohon Roh Kudus menolong kita, agar kita dapat memahami dan mengerti. Dan firman Tuhan sungguh menjadi rema bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Dikau adalah firman yang hidup. Karena itu Tuhan, kami sungguh menyiapkan hati dan pikiran kami duduk di kaki-Mu, mengambil bagian terbaik dari hidup ini seperti Maria yang tidak bisa diambil oleh dunia ini ya Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu tak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu mengerjakan rencana Tuhan atas hidup kami. Dan firman-Mu sungguh memberikan kekuatan iman dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, Dikau urapi kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sungguh dapat bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Tolong hamba-Mu yang tiada berarti apa-apa, Tuhan urapi, taruh kalimat-kalimat sederhana yang dapat dimengerti untuk hamba-Mu sampaikan. Sehingga baik hamba-Mu dan anak-Mu sungguh diberkati di dalam perenungan akan firman. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pada minggu ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-40, ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Memang kita tahu bahwa cukup panjang pembacaan ayat firman Tuhan ini, tapi saya tidak akan membaca seluruhnya. Saya akan membaca beberapa ayat, dan nanti dalam perenungan firman Tuhan, menafsirkannya firman Tuhan ini, saya akan membaca ayat-ayat berikutnya. Mari kita buka Alkitab kita, dan saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, yaitu Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saya cukupkan sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan, yaitu ayat 1 sampai 5. Ayat berikutnya akan saya bacakan dalam pembahasan dari setiap poin yang kita renungkan bersama-sama. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2021. Sepanjang 6 bulan ini, berbagai berita telah kita dengar. Dari yang menyenangkan sampai pada berita yang menggetarkan, bahkan menakutkan. Semua yang kita dengar di masa pandemi COVID-19 ini membawa kita pada suatu kesimpulan bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita pada hari besok. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan yang tidak menentu untuk jaminan hari besok, banyak orang akan menjadi lemah karena takut atas kondisi hidup ini. Keadaan hati yang lemah ini dapat membuat setiap orang tidak dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Saudaraku, ketakutan
dapat melumpuhkan setiap orang. Sebab ketakutan masuk ke dalam hati dan pikiran yang mengakibatkan tekanan dan kecemasan bagi jiwa. Saudaraku, akan tetapi Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi budak dari ketakutan. Oleh sebab itu, Ia berkata, "Jangan takut, percaya saja. Jangan gelisah dan gentar." Lukas pasal 8 ayat 50 dan Yohanes pasal 14 ayat 27b. Firman Tuhan sungguh memberikan satu kekuatan bagi iman kita untuk selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Untuk itu, Nabi Yesaya mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dengan kata lain, Allah tidak akan pernah membiarkan kita tinggal dalam keadaan lemah, dalam keadaan lelah, tanpa daya. Sebaliknya, Dia membuat kita kuat agar kita dapat menyatu dalam kemuliaannya. Tema dari renungan kita pada minggu ini yaitu menyatu dalam kemuliaan Tuhan. Dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, di sini ia diutus oleh Tuhan untuk dapat memberikan penghiburan dan serta memberi semangat kepada umat Israel. Bahkan menguatkan hati mereka dalam menghadapi masa-masa sukar yang menimpa mereka ketika mereka berada di daerah pembuangan. Karena itu Nabi Yesaya katakan dalam Yesaya 40 ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudaraku, kemuliaan Tuhan menunjuk pada kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan, penyelamatan Tuhan, serta pembebasan Tuhan. Bagian firman ini sungguh merupakan satu pernyataan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, agar umat Tuhan dipersiapkan untuk menyatu dalam kemuliaan Tuhan. Untuk itu, ada beberapa prinsip di dalam kita menyatu dalam kemuliaan Tuhan. Yang pertama, yaitu kita harus memiliki hati yang baru. Itu diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan ayat yang ke-3 dan ayat ke-4. Dikatakan demikian, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang kehidupan orang yang belum bertobat, yang kering tanpa kehidupan sehingga harus mengalami pemulihan, itulah yang disampaikan dalam ayat 3 dan ayat 4. Yaitu dia sampaikan bagaimana gunung dan bukit mencerminkan kesombongan orang berdosa yang penuh kedagingan. Lembah-lembah melambangkan keadaan jiwa yang tanpa pengharapan. Tanah yang berlekuk-lekuk melambangkan hati yang telah rusak karena dosa. Dan ayat ini juga terdapat dalam Matius 3 ayat yang ketiga tentang pelayanan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus.
Oleh karena itu, saudaraku, persiapan untuk menyatu dalam kemuliaan Tuhan itu harus mendapat satu tanggapan, respon dari umat Tuhan, di mana mereka harus menyingkirkan hambatan-hambatan serta meluruskan jalan bagi kehadiran dan penyatuan dalam kemuliaan di hari Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat hambatan yang ada dalam diri umat Tuhan untuk menyatu dalam kemuliaan Tuhan, yaitu adalah hatinya. Hati. Saudara, itu sebabnya bagian yang pertama ini, kita yang mau menyatu dalam kemuliaan Tuhan harus memiliki hati yang baru. Memiliki hati yang baru. Di mana tadi sudah digambarkan oleh firman Tuhan bahwa dalam ayat 3 dan 4 satu gambaran tentang umat yang belum bertobat. Mereka harus mengalami satu pemulihan. Dan pemulihan itu adalah di dalam hati mereka. Mereka harus mempunyai hati yang baru. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatu dalam kemuliaan Tuhan, kita harus memiliki hati yang baru. Saudara, kita tahu bahwa kita sudah sering dengarkan bahwa ada dua kata yang dipakai mengenai hati di dalam bahasa Ibrani. Yang pertama, hati yang disebut kafet adalah sebuah organ anatomi tubuh di bagian dalam. Fungsinya untuk membersihkan darah serta membebaskan dari zat-zat beracun. Yang kedua, hati juga disebut lev sebagai pusat perintah yang berperan untuk intelek dan perasaan dan kehendak, di mana mengungkapkan sebagai satu pribadi yang menyatu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dari kata lev ini, hati itu harus sangat penting untuk dijaga. Itu sebab dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, hati itu sangat penting. Di dalam hati yang baru, Tuhan ingin kita menemukan kemuliaannya. Karena dalam hati yang baru ini, kita sungguh diproses menjadi pribadi yang baru. Seorang yang memiliki hati yang baru adalah seorang yang telah lahir baru. Seorang yang sungguh mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya bagi kehidupan pribadinya. Hati yang baru sungguh memantapkan kita sebagai anak-anak Allah. Di mana dalam hati yang baru ini kita sungguh mengalami satu perubahan, di mana hati kita dipenuhi dengan kelemah lembutan. Karena dalam hati yang baru ada kelemah lembutan, yaitu memiliki kemampuan untuk menguasai diri, sehingga tidak mudah menyerah, tidak mudah membalas, walaupun mempunyai kekuatan, walaupun mempunyai kemampuan untuk membalas, tapi memilih untuk bersikap lembut. Orang yang hatinya baru, dia memiliki kelembutan untuk dapat menguasai dirinya di dalam reaksi yang positif. Sehingga dengan hati yang lembut ini, kita dibawa untuk selalu dapat bersyukur, untuk selalu dapat memuliakan nama Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Dengan hati yang baru yang di dalamnya berisi kelemah lembutan, membuat kita tahan
dalam setiap ujian. Bahkan dalam hati yang baru ini, kita mau selalu belajar dalam berbagai situasi. Sehingga kita bertumbuh secara baik, bertumbuh untuk mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Yang di dalamnya kita dimampukan untuk tetap berjuang dan juga saling menghormati satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang baru sungguh selalu mempersiapkan kita untuk menikmati akan kemuliaan Tuhan hari lepas hari. Hal yang kedua, menyatu dalam kemuliaan Tuhan, yaitu kita menyadari akan kemahakuasaan Tuhan itu. Dalam Yesaya 40 ayat 6 sampai 26 digambarkan tentang kemahakuasaan Allah. Kenapa kita harus menyadari tentang kemahakuasaan Allah? Agar kita tahu diri, sehingga kita selalu penuh dengan penyerahan, penuh dengan penyerahan yang sungguh diserahkan hanya kepada Tuhan, di mana kita mau selalu menyatu dalam rancangannya yang indah. Karena itu kita lihat bahwa orang-orang yang tidak menyadari kemahakuasaan Allah, kedaulatan Allah, mereka selalu ingin mengatur hidup mereka, merancangkan hidup mereka, padahal mereka tidak tahu hari esok. Karena itu dalam Yakobus 4 ayat 13, 14, di sana Yakobus sampaikan firman Tuhan ini. Dia katakan demikian, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau hari besok kami berangkat ke kota, atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyadari kemahakuasaan Allah atau Tuhan sungguh membawa seseorang untuk bergantung pada Tuhan. Karena dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, di sini dijelaskan bahwa Tuhan tidak pernah bergantung kepada apapun dan siapapun, sebab Dialah Allah yang perkasa. Karena dalam ayat 10 dari pasal 40 ini, firman Tuhan katakan, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyadari kemahakuasaan Allah membawa orang percaya untuk mengerti bahwa Tuhan adalah pencipta semesta alam ini. Dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh Dialah Allah pencipta alam semesta ini. Dia mencipta semuanya dan mengukur segala sesuatu. Ia juga sebagai Allah yang Maha Kuasa, yang tidak dapat, di mana tidak ada seorang pun yang dapat mengatur roh Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat 13, Tuhan juga dalam kemahakuasaannya, Ia tidak memerlukan hikmah dan pengertian dari manusia.
Tuhan juga tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarkan keadilan dan pengertiannya kepadanya. Terdapat dalam ayat yang ke-14. Sebaliknya, firman Tuhan katakan, manusia seperti rumput. Ayat yang ke-7. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa-bangsa seperti setitik air dalam timba dan seperti sebutir debu pada neraca. Pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Itu diungkapkan dalam ayat ke-15, ayat yang ke-15. Sehingga demikian Yesaya memperlihatkan bahwa segala bangsa seperti tidak ada di hadapan Tuhan. Di mana dalam ayat 17 dikatakan mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Karena itu dalam apa yang sampai Yesaya di bagian ini untuk menyatu dalam kemuliaan Tuhan. Jangan pernah menyamakan Tuhan dengan apa dan siapa saja. Terdapat ayat 18 dan 25. Karena tidak ada yang dapat menyamai Dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan menyadari kemahakuasaan Allah, kita selalu dalam hidup ini merindukan akan genggaman tangannya. Di mana kita menaruh hidup kita hanya kepadanya. Dalam rancangannya kita selalu berserah. Kita tidak mau mengatur diri kita sendiri. Tapi semua rencana dalam hati dan pikiran kita, kita selalu bawa dalam doa. Menaruh dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Dia berkehendak. Karena Dia berdaulat. Dialah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu apa yang ada depan kita. Sehingga kita dibawa untuk menikmati akan damai dan sejahteranya berjalan bersama dengan Tuhan Allah kita yang hidup itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga untuk menyatu dalam kemuliaan Allah atau kemuliaan Tuhan, kita harus memahami kemahatauan dan kesetiaan Allah. Itu digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Kenapa? Karena orang Israel atau umat Tuhan ini berpikir bahwa Allah tidak tahu apa yang sedang terjadi atas hidup mereka. Sehingga dalam ayat 27 di sana Tuhan katakan, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Saudaraku, orang Israel berpikir bahwa Allah tidak memperhatikan keadaan mereka. Padahal firman Tuhan katakan dalam ayat 28. Di sana dikatakan demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudaraku, Tuhan tidak pernah capek. Tuhan tidak pernah lelah sehingga melupakan anak-anaknya. Dia sangat peduli, sangat memperhatikan umatnya. Karena dialah sumber kekuatan dan semangat bagi umatnya. Di mana Yesaya sampaikan dalam ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sungguh luar biasa akan perhatian kepedulian Allah kita dalam Yesus Kristus terhadap hidup kita ini. Itu sebabnya yang Tuhan ingin, yang Tuhan mau dari setiap orang percaya ialah agar
hidup kita ini selalu menanti-nantikan Dia. Artinya, kita sabar, kita menunggu waktu di mana Ia menyatakan kehendak-Nya. Dan kita senantiasa selalu berharap dan menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Dia. Itu dilukiskan dalam ayat yang ke-30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, memahami kemahatauan dan kesetiaan Allah membuat kita sungguh sadar bahwa tanpa Tuhan kita adalah pribadi-pribadi yang lemah. Tanpa Tuhan kita tidak memiliki kekuatan apapun. Kita bisa berjalan tanpa siapa-siapa, tanpa orang tua sekitar kita. Tapi kita tak mungkin bisa berjalan dalam hidup ini tanpa Tuhan. Dengan kata lain, dalam kasih dan sayang Tuhan, Tuhan memberikan satu pemahaman bahwa hidup kita ini tidak bisa lepas daripadanya, lepas daripada kasih-Nya. Setiap saat kita membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya memahami kemahatauan dan kesetiaan Tuhan, kita dibawa untuk selalu menyatu dalam kemuliaan Tuhan dan menikmati segala kebaikan-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri dari renungan pada minggu ini, saya akan menyampaikan satu cerita legenda dari Rusia, yaitu ada suami istri yang bernama Simon dan Matrena. Mereka adalah keluarga yang sederhana. Pekerjaan mereka adalah pembuat sepatu. Walaupun hidup mereka pas-pasan, tapi banyak orang yang berhutang kepada mereka karena belum membayar ongkos sepatu yang mereka kerjakan pada Simon dan Matrena ini. Suatu hari Matrena, istri dari Simon ini, ingin membeli mantel baru karena mantel mereka sudah ada lubangnya. Tapi mereka hanya mempunyai uang 3 rubel, yaitu mata uang Rusia. Selama harga dari mantel baru adalah 5 rubel. Karena itu Matrena menyuruh suaminya Simon untuk menagih hutang. Tapi apa yang terjadi ketika Simon menagih hutang pada pelanggannya? Dia hanya mengumpulkan uang receh yang dalam mata uang Rusia yaitu berjumlah 20 kopek. Dan sudah tentu tidak bisa membeli mantel yang baru. Itu sebabnya sepulang dari menagih hutangnya, Simon mampir ke sebuah kedai dan dia memberikan vodka, yaitu minuman untuk menghangatkan badannya, tubuhnya. Karena kita tahu di Rusia itu daerahnya sungguh dingin. Sehingga dengan minum vodka, dia dapat menghangatkan tubuhnya kembali. Ketika Simon pulang, ia melihat sesosok manusia yang sangat putih, bersandar kedinginan di dinding gereja. Simon ketakutan, sehingga ia mempercepat langkahnya. Akan tetapi suara hatinya berkata, "Hai Simon, tak malukah kau? Kau punya mantel, meskipun sudah berlubang, sedangkan orang itu telanjang." Telanjang ini maksudnya dia tidak memakai mantel. Pantaskah
orang meninggalkan sesamanya begitu saja. Simon akhirnya berbalik ke tempat orang tersebut. Dan dia membukakan mantelnya dan memakaikan pada orang ini. Serta dia membawa ke rumahnya. Tiba di rumah, Matrena istrinya melihat dia datang tanpa membawa mantel, bahkan membawa seseorang. Matrena begitu marah. Dan dia tidak mau menyiapkan santapan malam bagi Simon dan tamunya ini. Bahkan dia menyuruh suaminya Simon untuk mengusir pria tersebut. Tapi Simon berkata, seharusnya kita bersyukur karena kita masih bisa makan dan punya pakaian. Sedangkan orang ini, dia telanjang, maksudnya tidak mempunyai mantel. Dan dia kelaparan. Tidak adakah di hatimu sedikit cinta, kasih Tuhan, dan berbelas kasihan? Mendengar hal ini, Matrena merasa iba dan menyiapkan santapan malam bagi Simon dan tamunya. Sesudah habis santap malam, orang ini yang memperkenalkan diri bernama Mikhail, memohon agar Simon memperkerjakan dia dalam usaha pembuatan sepatu. Dan sungguh Simon akhirnya dengan sangat terpaksa menerima akan Mikhail ini untuk membantunya. Dan usaha Simon semakin berkembang dan menjadi terkenal karena Mikhail yang membantunya. Pada suatu hari datang seorang kaya minta dibuatkan sepatu yang kuat untuk tahan 1 tahun. Dan dia membawa kulit khusus untuk membuat sepatunya itu. Dan dia berkata kepada Simon, bahwa dia harus membuatkan sepatu yang tahan untuk 1 tahun. Kalau tidak, Simon akan dipenjarakan. Dan Mikhail yang mendengar hal ini, Mikhail hanya tersenyum. Melihat Mikhail tersenyum, orang kaya ini membentak Mikhail. Dia katakan, kamu juga bersama dengan tuanmu akan kumasukkan ke dalam penjara apabila sepatu itu tidak tahan 1 tahun. Dan pada akhirnya Simon menugaskan Mikhail untuk membuatkan sepatu bagi orang kaya ini. Tapi apa yang terjadi? Mikhail membuatkan sepatu untuk anak-anak dari kulit yang diberikan oleh orang kaya tersebut. Melihat ini Simon sangat terkejut. Simon katakan, hancur sudah hidup kita. Kita pasti akan dimasukkan dalam penjara. Tapi sambil menyampaikan hal ini kepada Mikhail, tiba-tiba datang pelayan dari orang kaya tersebut dan mengabarkan bahwa tuannya, yaitu orang kaya itu, sudah meninggal. Jadi mohon dibuatkan sepatu untuk anak-anak saja. Dan Mikhail langsung menyodorkan sepatu anak-anak yang sudah dia buat kepada pelayan dari orang kaya tersebut. Dan Simon tercengang-cengang, kenapa dia bisa tahu bahwa orang kaya itu akhirnya merubah akan pembuatan sepatu, yaitu untuk anak-anak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, usaha Simon semakin berkembang, semakin terkenal. Suatu hari datanglah seorang ibu dan 2 anak kembar, yang salah satu kakinya pincang. Ia meminta kepada Simon untuk membuatkan sepatu untuk keluarga. Dan Matrena, istri dari Simon, bertanya pada ibu tersebut, mengapa salah satu anaknya pincang? Ibu tersebut menjawab, sebenarnya si kembar ini bukan anak saya,
mereka berdua merupakan anak angkat saya karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Mereka kurawat seperti anakku sendiri. Dan Matrena berkata, Tuhan Maha Baik. Manusia dapat hidup tanpa ayah dan ibunya, tapi manusia tak akan dapat hidup tanpa Tuhannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah ibu ini pulang, Mikael memohon pamit pada Simon dan Matrena, dan dia menceritakan siapa dirinya. Dia katakan dia adalah salah satu malaikat atau salah satu malaikat Tuhan, di mana Tuhan menghukumnya karena dia sempat menolak perintah Tuhan untuk menjemput seorang ibu. Dan ibu itu yang dia jemput adalah anak atau adalah si kembar yang dibawa oleh ibu angkatnya tadi. Dan dalam hukumannya itu Tuhan menyuruh Mikael untuk mempelajari ketiga hal dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama, apakah yang hidup di hati manusia? Yang kedua, apa yang tidak diizinkan pada manusia? Dan yang ketiga, apa yang paling diperlukan manusia? Saudaraku, Mikael mempelajari tiga hal ini yang ada dalam hidup manusia. Itu yang pertama, yang hidup dalam hati manusia. Itu harus ada cinta kasih Tuhan. Dan dia melihat ketika Matrena istri Simon ini menunjukkan belas kasihan, rasa iba, dia melihat akan cinta kasih Tuhan dalam diri Matrena. Dan itulah yang harus ada dalam hati manusia, adalah cinta kasih Tuhan. Di mana mereka memiliki hati yang penuh dengan cinta. Hati yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua, yang tidak diizinkan pada manusia, yaitu mengetahui masa depannya. Masa depan manusia itu ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengatur. Tuhanlah yang merencanakan. Itu sebabnya ketika orang kaya itu merencanakan memiliki sepatu yang tahan selama 1 tahun. Untuk hari esoknya. Padahal dia tidak tahu bahwa hidupnya hanya sementara. Dan pada akhirnya dia meninggal. Sebabnya Mikael mendapat satu pelajaran di hal ini. Bahwa yang tidak diizinkan pada manusia itu mengetahui masa depannya. Karena masa depan manusia ada dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, yang diperlukan manusia adalah apa yang disampaikan oleh Matrena tadi. Bahwa manusia tidak akan dapat hidup tanpa Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah 3 hal yang menjadi pelajaran bagi Mikael. Dan dia mendapatkannya. Dan akhirnya dia dipulihkan dan kembali ke surga. Dan 3 hal yang telah kita renungkan bersama-sama dalam renungan pada minggu ini. Untuk menyatu dalam kemuliaan Tuhan. Yaitu kita harus memiliki hati yang baru. Hati yang penuh kasih. Hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Yang kedua, kita harus menyadari kemahakuasaan Allah. Dialah yang mengatur akan perjalanan hidup kita. Dia yang merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu dengan penuh kesadaran penuh bahwa hari-hari langkah hidup kita ini sungguh diatur dalam rancangan Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu kita harus memahami akan kemahatauan dan kesetiaan Allah. Bahwa dia Allah yang setia yang menjamin hidup kita.
Sehingga kita setiap saat membutuhkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apapun. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita hancur. Tanpa Tuhan hidup kita sesak. Tanpa Tuhan kita menjadi lemah. Tapi kita dibawa untuk selalu menantikan Tuhan. Sehingga menyatu dalam kemuliaan Tuhan merupakan satu berkat bagi kita. Untuk berjalan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita selalu ada dalam satu kekuatan Tuhan. Dan selalu menerima berkat Tuhan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya ingatkan seperti biasanya kita dalam ibadah selalu membawa persembahan syukur kita pada Tuhan, dan marilah kita siapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita kumpulkan dan kita bisa kirim melalui rekening bendahara atau pada waktu ibadah tatap muka kita bisa menyerahkannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang membawa kami untuk menyatu dalam kemuliaan-Mu di tengah-tengah situasi dunia yang menakutkan ini. Kami dibawa, diingatkan untuk sungguh masuk ke kehidupan ini dengan hati yang baru, hati yang sungguh dipulihkan oleh Tuhan, hati yang penuh belas kasihan. Bahkan kami dibawa untuk sungguh menyadari akan kemahakuasaan Tuhan. Dan kami juga diingatkan untuk memahami bahwa Dikau adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan. Sehingga dengan demikian kami sungguh berjalan dalam kehidupan dalam kelengkapan-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu sungguh membentuk seluruh keberadaan kami. Firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Bahwa orang yang menyatu dalam kemuliaan Tuhan sungguh mendapatkan satu kekuatan yang baru. Sungguh mendapatkan satu kesegaran daripada-Mu. Di mana iman pengharapan kami sungguh semakin bertumbuh untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Suara hamba-Mu boleh berhenti, tapi suara Roh Kudus sungguh menyertai akan kebenaran firman-Mu yang kami renungkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 31. Di mana kami percaya firman Tuhan itu sungguh menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat. Tuhan memberkati mereka. Walaupun kami masih beribadah secara online, beribadah dari rumah, tapi tangan-Mu saja yang memimpin kami, mengurapi dan memberkati kami dalam setiap aspek hidup kami yang kami jalani hari lepas hari. Dan kami mohon penyertaan, perlindungan Tuhan bagi kami semua dalam beraktivitas, dalam segala usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan. Kami sungguh menaruh dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon pengurapan-Mu ya Tuhan. Walaupun tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap melangkah maju dalam genggaman tangan Tuhan, dalam topangan Tuhan, dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan karena kami tahu, kami tinggal dalam Dikau ya Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan tinggal dalam kami, sehingga hidup kami hidup yang ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan juga pemerintahan Tuhan yang sempurna. Sehingga kami selalu melihat akan karya-karya Tuhan yang nyata, karya-karya Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami. Tuhan selalu memberkati Bapak Pendeta Daniel Sukendar dalam kekuatan kesehatan sekarang baru. Tuhan terus jamah bagaimana tubuh yang lemah dalam kuasa darah dan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, sehingga Bapak Gembala kami selalu ada dalam kekuatan kesehatan yang prima. Tetap menjadi alat berkat bagi kami dalam setiap pelayanan yang sungguh Tuhan percayakan bagi Bapak Gembala kami. Berkati juga semua keluarganya, anak-anak yang ada di Australia, ada di Jakarta. Tuhan memberkati mereka semua dalam kekuatan kesehatan, dalam kasih sayang Tuhan, bahkan dalam naungan perlindungan Tuhan. Cucu-cucu dalam pertumbuhan Tuhan selalu memberkati, sehingga mereka berhasil dalam studi mereka. Mereka boleh sungguh menjadi alat kesaksian hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami. Tangan Tuhan melawat mereka semua. Omar Ridwan, Tuhan Dikau lawat dan memberkati ya di usia lanjutnya. Tangan Tuhan menolong. Dan juga orang tua kami yang lain, tangan Tuhan memimpin mereka. Bahkan Tuhan jamah setiap bagian-bagian tubuh yang lemah. Tuhan alirkan kuasa kesembuhan bagi mereka. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Kami taruh Pak Agus dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tuhan jamah jantung dan ginjalnya, sehingga boleh berfungsi dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Dalam jamahan kuasa darah dan bibir Tuhan Yesus Kristus, sehingga Pak Agus boleh sungguh mengalami pemulihan, sehat sempurna dalam rahmat dan berkat-Mu. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk Bu Rima, untuk Pak Ivan, untuk Natalia. Tuhan juga memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan baru, di mana pemulihan Tuhan sungguh sempurna adanya, sehingga mereka dapat beraktivitas dalam syukur padamu bahwa Engkau baik dan telah menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Tuhan juga memberkati, biar gereja-Mu menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Gereja-Mu tetap bergerak dalam memberitakan Injil-Mu, memancar terang kasih-Mu bagi dunia ini. Sehingga banyak jiwa di masa pandemi COVID-19 ini boleh sungguh melihat akan keselamatan yang hanya ada pada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para di pusat dan daerah. Bahkan Tuhan berkati juga Polri, TNI dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, Engkau tolong, berikan roh hikmat, bahkan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan kemampuan Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa ini dari situasi-situasi yang sungguh mencekam, situasi-situasi yang sungguh mengganggu perkembangan akan bangsa negara kami. Di mata tangan Tuhan menolong, sehingga semua para tokoh-tokoh pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dan Tuhan lindungi kami dari segala hal yang jahat. Tuhan tolong sehingga dalam campur tangan Tuhan, sungguh kami mendapatkan keamanan yang hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis yang menangani akan COVID-19 yang sedang terjadi penularannya Tuhan. Tuhan, Dikau tolong dalam nama Yesus, berkati para dokter perawat dengan kekuatan ekstra, dengan hikmat kemampuan daripada Tuhan, sehingga mereka dapat mendiagnosa setiap sakit penyakit dengan baik dalam hikmat Tuhan, dan dapat mengambil tindakan bijak dalam pengobatan dan kesembuhan setiap pasien. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan di rumah. Bahkan Tuhan juga berkati juga keluarga-keluarga yang
telah dikawal oleh para medis. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap pasien COVID-19. Tuhan Engkau tolong, pada saat ini terjadi lonjakan akan COVID ini Tuhan. Banyak orang tertular, mari Tuhan lawat jamah setiap pasien. Berikan mereka penghiburan, semangat yang baru untuk sungguh dapat memerangi akan COVID-19 ini dengan kekuatan daripada Tuhan, di mana mereka boleh sungguh dalam semangatmu mengkonsumsi setiap vitamin, obat, dan mereka melihat akan karya Tuhan yang besar. Tolong juga anak-anakmu yang ada di dalamnya, bahwa mereka untuk sungguh mempercayai hidup mereka hanya padamu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan persembahan kami yang kami berikan padamu. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan, bagaikan dupa yang berharum di mesbamu, sehingga dapat digunakan untuk pelebaran, pelayanan di muka bumi melalui jemaatmu GGP Kanaan. Kembalikan berkat bagi setiap anak-anakmu, karena Dikau Bapa yang tak pernah berhutang bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mengakhiri ibadah pada minggu ini, mari Tuhan curahkan berkat bagi kami semuanya. Saudara-saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.